Halo semuanya, kita memasuki episode yang bikin perasaan tidak karuan. Episode 11 dari judulnya aja udah terlihat di For You Mati Untukmu. Langsung saja kita baca isinya. Setelah Kunyada Metatiwa telah menyerahkan diri kepada polisi, hari ini Polri telah memerintahkan Majen Polisi Kacayun Yang Misun, Wakil Komandan Polisi Pemberantasan Narkoba, orang yang bertanggung jawab atas kasus gudang heroin, istirahat sementara dari pekerjaan. Setelah foto pertemuan Kunyada dengan Pol Majen Kaca dirilis, hal ini menimbulkan kritik atas kurangnya transparansi dalam mengajukan kasus ini. Suara penyiar berita yang melaporkan berita Kaca dan Yada berasal sebuah televisi yang dipasang di dinding ruang pasien Nun di rumah sakit, yang sekarang hanya ada James dan Min ada di kamar karena Men dibawa ke ruang pemeriksaan departemen lain. Keduanya fokus pada berita. Pada saat yang sama, Yada setelah itu dipenjara untuk waktu yang singkat. Di tengah malam kemarin, Yada menderita sakit perut yang parah. Dokter penjara mendiagnosisnya sebagai stenosis lambung yang merupakan penyakit berulang. Oleh karena itu, dokter menyimpulkan bahwa Yada mendapatkan perawatan mendesak dan dibawa ke rumah sakit polisi untuk perawatan. Saat ini masih dalam masa pemulihan dan masih dalam pengawasan ketat para ahli medis. James dan Min tahu apa arti penyakit mendadak dari seorang tahanan yang memiliki koneksi dan kepentingan yang kuat. Pada akhirnya, Yada tidak masuk penjara seperti narapidana lainnya. Yada dibebaskan sangatlah salah. Penjahat dibebaskan, polisi yang baik diberhentikan. Aku sangat menyukai cara hukum ditegakkan di negara kita, James mengumpat padanya, tampak kesal. Meski begitu, dia tetap bercanda. Dan di mana Kunyada sekarang? Apakah ada polisi yang berjaga atau tidak? Kabarnya dia ada di rumah sakit, tapi biasanya dia tidak ada. Polisi yang bertugas adalah Hua yang datang untuk merawat dia, kata James dari pengalaman nyata yang dia alami. Min mendengarnya dan perasaannya tidak enak, karena Kaca membuat Yada terpojok, hingga harus menutup Hidden Dragon, dan juga meluas ke banyak kelompok modal yang memberikan dukungan pemerintah. Masalah ini sempat menjadi berita besar. Namun kemudian tiba-tiba media berhenti meliputnya. Tertarik dengan pemberitaan ini, hingga akhirnya hal ini hilang dari perhatian masyarakat. Meski begitu, Min tahu meski Yada tidak akan masuk penjara untuk menghadapi hukuman, Yada telah kehilangan banyak hal karena Kaca. Min masih ingat senyuman Yada saat menawarkan uang jika Min bisa meninju wajah pengawal itu. Yada adalah orang seperti itu, suka menginjak-injak orang lain. Entah itu orang yang dibenci atau orang yang dipakai kata ditakdirkan. Min merasakan firasat bahwa dia sebenarnya sedang tidak enak badan, jadi dia memutuskan untuk menelepon Ki. Dia merasa lebih gelisah dari sebelumnya ketika dia menelepon dan tidak ada yang menjawab telepon. Ki bilang dia akan pergi bicara dengan Kaca di rumah. Dan Min tidak punya cara untuk menghubungi Kaca. Jika sudah aman, maka aku harus mengikuti dan melihat ke dalam rumah. Min tidak segan-segan melakukan itu sama sekali. James, aku ingin memerlukan bantuanmu. Aku harus pergi. Begitu Min memarkir motornya di depan rumah Ki, matanya melihat sekeliling garasi. Aku semakin kesal ketika tidak menemukan mobil Ki terparkir. Min segera berlari ke dalam rumah. Begitu dia masuk, dia bertemu dengan Tiger yang sedang berjalan, datang dari kantor Kaca dengan ekspresi sama cemasnya. Pisu ya, apa yang terjadi? Ki bilang dia akan pulang ke rumah, tapi aku tidak bisa menghubungi Ki. Tiger melihat wajah Min tidak dalam kondisi baik dan ekspresi gelisah muncul di wajahnya. Dia mengangkat ponselnya. Dia membuka foto yang baru saja dia terima dan menyerahkannya kepada Min. Tubuh Min terpana saat muncul gambar mobil Ki yang sedang diparkir tertinggal di pinggir jalan. Pecahan kaca berserakan di aspal. Pintu mobil dibiarkan terbuka dan tidak ada jejak Ki. Kunki mungkin diculik oleh geng Yada. Yada juga menghilang. Aku tidak bisa menghubunginya sama sekali. Jadi di mana kita akan menemukan mereka? Aku tidak tahu bagaimana cara bertarung. Aku tidak tahu apa yang diharapkan. Namun Min tidak mau memilih cara lain selain menyerang dan membantu Ki. Kun Kaca sangat berhati-hati. Pasti ada petunjuk di dalamnya, tapi kalau kita mau membantu, butuh lebih banyak orang. Hanya kita berdua dan aku tidak bisa mengatasinya, desak Tiger. Min mendengarnya dan menjadi tegang. Orang yang dia kenal dan yang bisa aku meminta bantuan
Hanya ada satu orang. Min mengangkat ponsel dan segera memutar nomor. PJ Murphy. Ki tidak tahu di mana dia berada. Yang dia tahu hanyalah tangannya diikat ke belakang dan berada dalam kegelapan total di sini. Hampir tidak ada jendela atap atau lubang ventilasi. Dari tekstur pada lantai dan dinding, dapat diasumsikan bahwa dia berada di dalam kontainer kosong. Oleh karena itu Ki tidak berani mengerahkan kekerasan. Tidak berani berteriak, meski mulutmu tidak tertutup, karena dia takut hal itu akan membuat udara di sini berkurang. Namun kemudian pintu kontainer terbuka. Mari kita tarik dia keluar dari sini. Ki tersentak dengan keras. Seseorang jatuh ke lantai gudang. Suara langkah kaki seseorang menuju ke arahku. Ki menoleh untuk melihat ke sumber suara dan menemukan bahwa orang yang berhenti di depannya adalah Yada. Bukannya kamu sudah ditangkap polisi? Kamu tahu bahwa semua petugas polisi tidak bodoh seperti ayahmu. Apa yang kau inginkan dariku? Yada menatap wajah Ki. Bibir Ki membentuk senyuman, tapi matanya tidak. Yada sepertinya ingin bersenang-senang dengan korban baru. Yada mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke Ki, bertindak seolah-olah menarik pelatuknya. Hati Ki bergetar ketakutan, namun ia hanya bisa memejamkan mata seolah menerima kematian, tanpa berpikir untuk berjuang. Bang, tekanan lembut dari laras senapot muncul di pelipis Ki, tapi yang terdengar hanyalah hembusan nafas Yada. Ki juga membuka matanya. Ekspresi terkejut. Menyerah begitu saja seperti ini sama sekali tidak menyenangkan, Kalau begitu, kenapa kita tidak menunggu ayahmu ikut bermain bersama kita? Pasti jauh lebih menyenangkan, cibir Yada. Semakin geli melihatnya. Suasana hati Ki yang tadinya tenang dan tanpa harapan tiba-tiba berubah menjadi ketakutan. Ayahku tidak akan pernah datang ke sini, itu mungkin benar dan untuk mencegahnya, jadi aku menggunakan pembantumu. Kenapa aku tidak membawa ayahmu ke sini? Yada mengambil ponselnya dan membuka foto kaca yang diborgol dan duduk di belakang mobil yang dikendarai Inspektur Dat, petugas polisi bawahan kaca. Bahkan, dia mendapat perintah dari Yada dan orang berpengaruh lainnya di kepolisian. Kaca tidak mempermasalahkan ketika Inspektur Dat datang menjemputnya di rumahnya. Namun ternyata dia telah dikhianati, dan meskipun pangkatnya lebih rendah, tapi Inspektur Dat tidak takut apapun, karena dia tahu Kaca akan ditangkap dan dikirim ke Yada kali ini. Kaca tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ki melihat Ine dan menjadi marah. Dia mencoba bangkit dan memikirkannya. Ia bertarung dengan melemparkan dirinya dan memukul tubuh Yada, namun bawahannya yang melindunginya. Yada masuk dan menahannya. Kemudian dia mulai menendang tubuh Ki hingga terjatuh ke tanah. Ki terasa sakit dan pengap, sehingga dia sulit bernapas. Dia hanya bisa berbaring di lantai sambil terengah-engah. Namun matanya masih menatap Yada dengan kebencian. Yada tersenyum kecut, puas ketika melihat kita berdaya. Yada memutuskan untuk berjalan kembali keluar. Kalian berdua awasi dia sampai ayahnya tiba. Sisanya ikuti aku. Ayo selesaikan pemindahan barangnya. Yada berjalan keluar dari gudang bersama dengan bawahannya yang lain. Ki ditinggal sendirian di dalam gudang. Pintu gudang ditutup dengan suara kunci dari luar. Ki melihat sekeliling, berusaha mendapatkan kembali ketenangannya, dan memikirkan cara untuk melarikan diri. Tangan Ki terus-menerus berusaha melepaskan ikatannya, meskipun dia masih tidak melihat cara untuk melarikan diri. Min telah mengajarinya sebelumnya. Begitu pula Meng, aku bisa melakukannya. Kali ini aku harus melakukannya. Tiger memeriksa CCTV di rumah Ki dan melihat Kaca pergi bersama Inspektur Dat. Jadi mereka menelusuri mobil Inspektur Dat sampai ke gudang, mengangkut barang berukuran besar yang berada di sebelah jalan menuju luar provinsi dan letaknya di sebelah pelabuhan pengiriman. Wow, membunuh seseorang dan membuang mayatnya ke laut sungguh manis. James menganalisis lokasi yang dipilih Yada. Bremswet, aku tidak ingin menjadi makanan ikan. Kamu membalas dendam padaku, aku memberimu senjata sungguhan. James berbalik untuk berteriak pada Mien. Hatinya hancur ketika dia tiba di lokasi, ketika Tiger membelokkan mobilnya ke area sepi di pinggir jalan. Tidak bisa membawa mobil masuk. Itu akan menjadi fokus perhatian, Mulai sekarang kita harus berjalan. Sembunyikan dirimu di dalam. James, Sue, dan Min turun dari mobil. Lalu mereka berjalan mendekati gudang pengiriman. Sue, itu mobil polisi. Min menunjuk mobil Inspektur Dat yang diparkir. Tiger mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk bertarung. Lalu berlari melihat mobilnya dulu. Tiger membuka pintu mobil. Inspektur Dat ditemukan tergeletak tak sadarkan diri
dengan wajah lebam. Ada tanda-tanda perkelahian di mobil itu. Ada borgol di tanah. Dan di kursi belakang ada sebuah ponsel jatuh. Tiger mengangkatnya dan melihat panggilan tidak terjawab yang menunjukkan nama Tiger, semakin menegaskan bahwa mereka berada di tempat yang tepat. Kaca melarikan diri dari Inspektur Dead. Namun meski begitu, dia tidak mencoba melakukan kontak. Siapa yang datang membantu? Trigger kemudian menebak kali ini Kaca memutuskan untuk menyerang sendirian dan membantu Ki. Hun Kaca. Tangan Ki berhasil melepaskan tali yang mengikat tangannya. Ki bangkit dan melihat ke celah dekat pintu gudang dan melihat anak buah Yada membawa pistol, berdiri berjaga di depan. Ki berbalik dan mencari cara lain untuk melarikan diri. Sebelum melihat bayangannya sendiri jatuh ke tanah, Ki menoleh ke arah sumber cahaya yang bersinar di dalamnya. Ki melihat lubang ventilasi. Ada celah di bagian atas gudang yang bisa dilewati Ki. Ki naik ke rak-rak sampai ke langit-langit dan mengambil sepotong logam untuk membuka penutup ventilasi. Ki diam-diam keluar dan berdiri di atap. Ki menarik napas dalam-dalam dan mencari cara untuk menyerang, hingga akhirnya Ki perlahan meluncur ke bawah pipa yang ada di dalam gudang. Namun karena sudah tua dan tidak cukup besar untuk menopang beban seseorang dalam waktu lama, Ki harus berusaha turun ke tanah secepat mungkin. Namun dia harus memperlambat kecepatannya untuk mencegah dirinya terjatuh. Benda itu menyentuh tanah ketika dia mencapai tanah. Ki melihat sekeliling dan melihat bahwa tempat itu penuh dengan banyak kontainer. Terdengar suara kapal dan mobil keluar masuk sepanjang waktu. Binatang itu. Dia Loler, cepat cari dia. Ki mendengar suara marah anak buah Yada yang datang dari gudana. Karena terkejut, dia mencoba mencari tempat untuk bersembunyi, tapi seseorang menangkapnya dari belakangnya. Ki terkejut dan menoleh untuk melihat wajah orang itu. Ekspresi terkejut di wajahnya. Ayah, diam dulu, kata Kaca sambil menggunakan tangannya untuk mendorong tubuh Ki Menjon. Karena dia mendengar suara bawahannya Yada berlari ke arah sini. Ki diam seperti yang dikatakan Kaca. Dia menatap ayahnya, mencondongkan tubuh ke depan untuk melihatnya saat melihat dirinya aman. Kaca berbalik dan menatap tubuh Ki dengan ekspresi khawatir. Bukankah itu menjadi masalah? Apakah mereka menyakiti anak itu? Apakah kamu tidak ditangkap oleh mereka? Ki bertanya. Ayah melarikan diri, jadi ayah datang untuk membantu Ki. Ayah, mengapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak lari dulu? Tapi sebelum Kaca bisa menjawab apapun, mata Kaca terbelalak karena melihat anak buah Yada berjalan menuju Ki di belakangnya. Kaca memperingatkan putranya. Ki, hati-hati. Tiba-tiba, anak buah Yada menembakkan senjata yang mengancam ke tanah untuk membuat Kaca menghentikan setiap aksinya. Ki terkejut, menutup matanya rapat-rapat, tanpa sengaja mengangkat tangannya ke atas kepala untuk melindungi dirinya sendiri. Ki jatuh ke dalam kondisi PTSD dan benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan dengan rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ki tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri. Kaca yang melihat gejala Ki, dia tertegun dan tetap diam juga. Ki Kaca memanggil Ki dengan suara rendah, mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu Ki. Ki terkejut dan kaget. Dia tanpa sengaja menepis tangan Kaca yang membeku. Bangun dan berjalan kembali ke gudangnya. Kaca menilai keseluruhan situasi dan memutuskan bahwa dia berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Jadi dia setuju untuk berdiri dan mendukung Ki dan berjalan kembali ke gudang. Seperti yang telah dikatakan dengan sopan oleh bawahan Yada. Min, Tiger, dan James bersembunyi di balik kontainer pengiriman kosong dan mensurvei pergerakan barang di sekitar. Ketiganya yakin mereka telah datang ke tempat yang tepat. Bawahan Yada dengan senjata di tangan terlihat mengendalikan pekerja transportasi. Obat-obatan dan selundupan senjura dimasukkan ke dalam wadah. Suara tembakan tak jauh dari situ langsung menarik perhatian ketiganya. Min melihat ada sebuah gudang dan beberapa pengawal pribadi ada yang berjaga. Jadi dia yakin Ki dan Kaca pasti ada di sana. Min buru-buru bangun dan pergi membantu Kyu di sana. Namun Tiger itu berbalik dan menahannya terlebih dahulu. Min, tolong tenang. Di sini ada anak buah Yada yang membawa senjata kemana-mana. Tapi aku punya pistol. Min tidak sabar karena dia tidak tahu suara pistol. Tadi, apa sebenarnya maksudnya? Apakah Ki aman sekarang? Tiger berbicara kepada Min dengan tenang agar Min bisa mengendalikan dirinya.
Situasi di mana kita dirugikan dan tidak tahu berapa banyak orang seperti ini. Jika ada cara agar tidak menjadi pusat perhatian, lebih baik dihindari. Kita harus menyerang secara diam-diam dan menanganinya secepat mungkin. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin mencoba menggunakan ini? Suara James berkata di belakangnya. Ketika aku berbalik, aku menemukan James pergi untuk mengeluarkan sebuah kotak dari kontainer pengiriman. Di luarnya terdapat logo toko perlengkapan mekanik terkenal, dan kotak itu penuh dengan palu. Sambil bergerak-gerak, serius, bersambung.